Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari kelas 4B Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Untuk materi pembelajaran ini saya ambil dari PPT dari Bapak Rusmianto, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pertanian. Untuk isi materinya yaitu satu, definisi akuntansi pertanian; kedua, PSAK atau peraturan-peraturan yang mendasarinya; ketiga, PSAK yang terkait. Sebelum masuk ke pembahasan, ini adalah untuk tujuan pembuatan video pembelajaran ini. Jadi untuk yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi akuntansi pertanian. Kedua, mampu menjelaskan landasan peraturan PSAK 69 akuntansi pertanian. Ketiga, mampu menjelaskan PSAK yang terkait dengan akuntansi pertanian. Dan keempat, itu bonus mengetahui istilah-istilah dalam akuntansi pertanian. Ini langsung masuk ke pembahasannya. Pertama adalah definisi akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ini PSAK yang mengatur akuntansi pertanian. Jadi untuk PSAK yang mengatur akuntansi pertanian itu satu, yaitu PSAK 69 agrikultur yang mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Selanjutnya ini adalah PSAK yang terkait dengan akuntansi pertanian. Yang pertama itu adalah PSAK 16, yaitu aset tetap. Mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk dirental kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kedua adalah ISAK 25, hak atas tanah, yaitu mengatur perlakuan akuntansi tanah yang dimiliki oleh entitas dalam bentuk hak atas tanah yang bersifat sekunder seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Ketiga, PSAK 26, biaya pinjaman, mengklasifikasi pengecualian biaya pinjaman dalam perhitungan tarif kapitalisasi dengan menambahkan penjelasan bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode, namun entitas mengecualikan dari hitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasi sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan list intensitas atau dijual setelah selesai. Keempat, PSAK 69, pengukuran nilai wajar, mengatur hierarki pengukuran nilai wajar, yakni pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi, harga kuotasian di pasar aktif level 1, dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya level 2 dan level 3. Kelima, ada PSAK 48, penurunan aset. Pada akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Keenam, PSAK 14,
Persediaan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk persediaan ruang lingkup yang dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan, biaya-biaya yang mempengaruhi persediaan, dan juga mengenai pengungkapan persediaan. Ketujuh, PSAK 13, properti investasi, mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui. Kedelapan, PSAK 19, aset tak berwujud, yaitu menjelaskan tentang aset tak berwujud. 9. PSAK 61, akuntansi hibah pemerintah, mengenai akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 November 2010 dan telah dilakukan pengesahan penyesuaian atas PSAK 61 pada 27 Agustus 2014. Ke-10 yaitu PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 25 ini merevisi PSAK 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi yang telah dikeluarkan pada 7 September 1994. 11 yaitu PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 58 ini merevisi PSAK 58 tentang operasi dalam penghentian yang dikeluarkan pada 6 Mei 2023. Selanjutnya ini adalah istilah-istilah dalam akuntansi pertanian. 1. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. Kedua, kelompok aset biologis, yaitu penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Ketiga, tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Keempat, produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Kelima, panen adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Keenam, aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis. Ketujuh, transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Kedelapan, biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.